Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Tridia Vanda. I am from Management Class 24C. Today I am going to present a topic titled Measure of Data Dispersion or Indonesian Ukuran Penyebaran Data. This topic is important because besides knowing the average of data, we also need to know how the data is spread out, whether it's close together or apart. Selanjutnya yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan tingkat variasi atau seberapa jauh perbedaan antara data dalam suatu kumpulan. Dengan ukuran ini, kita bisa tahu apakah data cenderung berdekatan atau justru tersebar jauh. Ukuran penyebaran penting karena dua kelompok data bisa mempunyai rata-rata yang sama, tetapi penyebarannya berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis penyebaran data. Secara umum, ada 4 jenis ukuran penyebaran data, yaitu yang pertama range, menunjukkan selisih antara data terbesar dan data terkecil. Yang kedua ada mean deviation atau simpangan rata-rata, yaitu rata-rata jarak setiap data terhadap nilai mean. Yang ketiga ada variance atau ragam, data-data dari kuadrat selisih setiap data terhadap mean. Yang terakhir standard deviation atau simpangan baku, yaitu akar kuadrat dari variance menggambarkan penyebaran data secara umum. Jadi, semakin besar nilai simpangan baku, berarti data semakin menyebar. Sebaliknya, kalau nilainya kecil, berarti data cenderung berdekatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai range. Range atau jangkauan adalah ukuran penyebaran paling sederhana. Rumusnya, R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum, atau bisa juga dijelaskan dengan jangkauan sama dengan nilai besar dikurangi nilai kecil. Contohnya, kalau ditanya 10, 20, dan 30, maka range-nya adalah 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Range mudah dihitung, tapi hanya memperhatikan dua nilai, jadi kurang menggambarkan variasi keseluruhan data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai variasi dan simpangan baku. Variasi dan simpangan baku digunakan untuk mengukur penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Berikut adalah rumusnya. X kuadrat sama dengan sigma X bar kuadrat dibagi N, sedangkan rumus simpangan baku X sama dengan akar dari sigma X minus X bar kuadrat dibagi N. Jadi, semakin besar hasil simpangan baku, berarti data semakin bervariasi atau tidak stabil. Jika nilainya kecil, berarti data relatif seragam dan tidak jauh dari rata-rata. Dalam data analisis, kita tidak selalu menggunakan satu ukuran penyebaran yang sama. Range cocok untuk digunakan saat kita ingin menggambarkan cara cepat tentang seberapa luas penyebaran data. Variasi digunakan ketika kita ingin menganalisis lebih rinci karena menghitung selisih kuadrat setiap data. Sementara itu, standar deviasi adalah ukuran yang paling sering digunakan karena mudah diinterpretasikan dan digambarkan penyebaran data secara umum. Jadi, pemilihan ukuran harus disesuaikan dengan analisis kebutuhan. Contoh kasus ukuran penyebaran data. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada data 10, 12, 13, 15, dan 10 dan 40. Jelas terlihat
bahwa angka 40 adalah outlier atau nilai yang sangat jauh dari yang lainnya. Ranknya adalah 30, cukup besar. Mean deviasi, variasi, dan standar deviasi semuanya akan naik karena data ekstrim ini. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa ukuran penyebaran sangat sensitif terhadap data ekstrim dan membantu kita memahami karakteristik data dengan lebih jelas. Ukuran penyebaran berfungsi untuk menilai apakah suatu data stabil atau tidak. Misalnya, dua kelas bisa memiliki rata-rata nilai yang sama, tetapi penyebaran nilainya sangat berbeda. Ukuran penyebaran juga membantu kita membandingkan dua kelompok data, mengukur resiko dalam ekonomi atau bisnis, serta memastikan penelitian lebih akurat. Semakin besar penyebarannya, berarti semakin tinggi pula tingkat penyebaran datanya. Hubungan penyebaran data dengan mean. Kadang-kadang orang hanya melihat maksud untuk memahami data, tetapi sebenarnya itu saja tidak cukup. Dari dua data saja bisa memiliki nilai mean yang sama, tetapi tingkat penyebarannya jauh sangat berbeda. Jika standar deviasi membantu kita melihat seberapa jauh data bergerak dari mean. Semakin besar simpangannya, berarti semakin kurang atau stabil data tersebut. Oleh karena itu, mean dan ukuran penyebaran harus digunakan bersama untuk hasil analisis yang tepat. Manfaat ukuran penyebaran dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran penyebarannya memiliki banyak manfaat dalam kehidupan nyata. Dalam pendidikan, ukuran ini digunakan untuk melihat seberapa bervariasi nilai siswa. Jika dalam perekonomian, kita bisa mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Dalam bisnis, penyebaran digunakan untuk menilai stabilitas penjualan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, ukuran penyebaran kita dapat dengan memahami ukuran penyebaran, kita dapat melakukan analisis yang lebih akurat dan memahami keputusan yang lebih tepat. Thanks all for my presentation about measure of data dispersion. Thank you very much for your attention. I hope this presentation helped you understand how data dispersion work and why it's important in analyzing data. Have a wonderful day, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.